Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Harus tutup pada akhirnya Mukarram Al-Ustaz dari hari ini Dr. Adas Surahman Bidai Tafadhal Masyura. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi tawaqa'a bisyai'in al-zawati wa talaka bisyai'in bisyai'in taslamatu bisyai'in bisyai'in wa khalaqa bisyai'in mutri. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi bi yawmin hadha ila yawmil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'lum al-mukarram wa al-ulama pada asatidzah wa guru-guru yang hadir pada kesempatan berbahagia ini. Yang pertama, Bapak Haji Koordinasi Imam, Bapak Haji Tugas Sebenarnya, Bapak Haji Karma Koordinasi Sama, dan para sahabatnya Ustaz Muntakoh Rekop, Ustaz Muntakoh Sahibullah, dan juga Ustaz yang lainnya juga sebut satu-satu. Tapi juga dikurangi katakan mengambil dibagi panjang umur dan ada anda dunia bermanfaat terhadap di sini waktu yang akhirat. Yang pertama juga Bapak Taman Kedapatan Pasar Guru, Bapak Jenderal SBG Ibu, Bapak Dewi Sofian SIP Makari Makari, Bapak Ustaz Haji Bukhari Esa Teman, Bapak Haji Ustaz Ulama, Bapak Masyarakat. Mudah-mudahan kita doakan sehat walafiat dan berkahnya dunia dan akhirat. Waktunya cuma 7 menit dari dunia tunggu makan. Alhamdulillah, sama pribadi dan urus masalah suku jembatan Asrabong Jakarta Allah bergabung minat ahidin wal fahidin wa makmurin ulul amin wa atum ikhwair Allah minna minkum taqabbal ya jahil amin ya rabbal alamin. Sekaligus memberikan mohon maaf sebabnya apabila terjadi proses suku selama hampir 10 bulan lebih. Apabila ada kesalahan mohon membukakan pintu maaf yang sebesar hadirin berbahagia. Berbicara dengan bahasa suku yang asalnya wadah silaturahim. Dulu tokoh-tokoh kita bertani dan juga kaitan ini mungkin sudah 40 tahun lamanya. Karena saat kita 19 telah ada. Jadi wadah silaturahim bangsa kita ini bahwasanya kita dengan bahasa aslinya akan kita selalu bersilaturahim. Silaturahim yaitu menyambung rasa kasih sayang. Tapi yang benar silaturahim atau silaturahim. Kalau silaturahim dari kata kalau silaturahim rahmi sudah di KKRI. Artinya kampus besar bahasa Indonesia sudah dijadikan literatur rasmi, asalnya dari literatur rahmi. Bukan banyak bahasa Arab yang sudah dikembangkan dengan bahasa Indonesia. Seperti Al-Fatihah 1, Biasanya bahasa Indonesia apa? Berkah,
ada kebiasaan. Karena itu baik karena kegiatan terakhir ada satu ucapan Syekh Imam Abdul Lais, orang tokoh ulama yang hidup pada abad 4. Beliau lahir tahun 301 meninggal 373. Beliau ulama asli asal dari Uzbekistan. Uzbekistan ini di mana Pak ya? Seperti apa seperti ini? Ashamadin. Dia berkata begini, kealam biar nabi silaturahmi asratu histori mahmudani. Sesungguhnya ketahuilah, sesungguhnya di dalam silaturahmi itu ada 10 sifat yang terpuji. Di antara sifat terpuji itu kata beliau awalnya an-nabiha bitallahi ta'ala dengan ma'ruf amara bi silaturahmi. Karena di dalam silaturahmi itu ada keridhaan Allah, ada kesenangan Allah. Karena sesungguhnya dia Allah memerintahkan kita untuk bersilaturahmi. Kadang-kadang boleh lebaran, boleh saja. Tapi kalau yang salah jangan dulu lebaran. Karena kalau lebaran kadang-kadang lupa. Karena manusia sifatnya, identitas manusia itu tempat besar. Kadang-kadang baiknya manusia itu yang besar. Ya, baiknya manusia orang lihat jangan salah. Syekh Muhammad mengatakan mana siluhu masalahnya orang yang berbuat baik itu dianggap salah. Pakai salah satu masalah bagaimana orang yang berbuat salah lebih dianggap berbuat salah. Pandangan manusia ya. Contoh begini, ada dua orang tua, bapak dengan anak. Ketika bapak boleh dikatakan apa? Boleh apa? Oh berpikir. Kemudian orang tua itu anaknya naikin ke surga, bapaknya nuntut. Pas di perjalanan kalau lihat anak mereka benar, bapaknya jalan gila, bertua itu bukan main-main dan malah dia main-main. Berarti anaknya sopan sama itu. Salah pandangannya. Pandangan orang ini salah. Anak itu nggak mau gantian bapak aja. Saya turun. Ya kira-kira kalau sepeda ada orang lagi beda aja pandangannya. Ya Allah, orang tua yang benar. Anak masih kecil sudah dia anak naik kuda. Benar atau salah? Yang pandangan orang nggak salah lagi. Ya kalau itu kita nanya buat mereka. Jangan lagi. Ketika yang berbuat orang bilang pandangan salah itu. Ya Allah, orang itu pegang-pegangnya. Kalau yang kecil kurus, dinaikin orang. Masya Allah, orang tua nggak tahu diri. Salah nggak? Lagi itu pandangan yang baik adalah pandangan mendapatkan keridhaan dalam Subhanahu wa Ta'ala. Imam Syafi'i mengatakan ainul ridha an kulli aibin kalimah. Pandangan atau pernyataan orang yang redha, artinya orang yang rela, itu akan tertutup dengan kekurangan lain. Tapi sebaliknya tidak ain yang pasti, tetapi pandangan orang-orang yang memang tumbuh sebatas karena kebencian, itu akan terlihat dia melalui kerja orang jelek akan dibungkam. Contohnya begini, ada orang salah. Jadi orang salah ini ketika dia salah, dia akan salah orang lain. Dianggap dia tidak punya salah. Contoh dengan kecil, dia mengatakan bahwasanya dua akal lebih maksiatan. Wah, anak kecil maksiatan lebih sedikit. Jadi lebih banyak. Melihat orang tua juga gitu. Ketika ada orang tua sudah tentang melihat duduk lagi sedikit, maka buat satu ibadah orang tua ini ibadahnya lebih banyak. Kenapa? Karena sudah tua. Pasti kalau sudah tua ibadahnya makin banyak. Bapak
jauh berkah. Lihat kalau maksiat tidak akan maksiat. Nah, kalau yang muda itu semoga Allah memberikan taubat. Jadi ingat itu. Jadi pandangan orang-orang yang maksiat mereka, dia akan kumpul melihat kejelekan orang lain. Kalau begini ada orang kaya. Orang kaya kalau masjid, apa pokoknya? Nah, orang kaya harus pencitraan dulu. Ya. Orang yang masjid jangan kata-kata pencitraan. Bukan orang kaya sudah dari masjid. Dasar kaya korek. Sama benar. Sekarang contoh baik dia dekat. Contoh masalah ini pembukaan misalnya contoh ini pembukaan kuli juga. Bisa tuh kuli. Kemudian datang itu ada gitu kan. Benar-benar dari kampung. Dari buka apa? Tangga pembukaan. Kuli sudah kuli pakai tamu misalnya itu. Benar-benar. Kuli sudah pokoknya udah dan kuli deh. Ya Allah. Jadi pandangan manusia. Jadi kalau orang mendapatkan pandangan mereka dari Allah, dia punya seorang tidak semacam itu. Kenapa? Tertutup air di bawah. Nah, itu sudah pernah ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lakukan. Kenapa menjalankan upaya 3 hari? Kenapa 3 hari menurut psikologi orang ketika makan itu akan hilang. Ya, akan hilang daripada kemarahan. Raya ini menunjukkan dari Tuhan. Tidak boleh orang muslim dengan muslim lainnya dia tidak bertegur sapa diam-diaman kepada saudara selama melebihi dia yang kalian ketika bertemu yang satu buang ke kanan yang satu taruh sama. Tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya bahwasanya perhuma abdahu adalah yang jauh salah. Tapi lebih utama dia mengucapkan salam karena salam itu merupakan bagian dari doa assalamualaikum. Rasulullah SAW ketika datang tamu terakhir mengucapkan satu orang assalamualaikum. Nabi menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Tidak lama datang lagi tamu satu lagi ucapkan assalamualaikum warahmatullah. Nabi ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak lama dapat lagi ketiga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Nabi menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika yang pertama kali oke ya Rasulullah ketika mengucapkan salam atau menjawab dengan 2 kali doa dan Nabi ketika itu mengucapkan assalamualaikum itu engkau doakan saya semoga Allah berikan selamat. Maka aku tambahkan waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Allah juga diberikan keselamatan dan diberikan rahmat. Ketika kita mengucapkan yang kedua assalamualaikum warahmatullah, saya tambahkan semoga Allah diberikan keselamatan dan rahmat dan keberkahan. Dan ketiga sama. Jadi dengan ucapan ini akan menghilangkan dosa-dosa kita. Mungkin di sini dilakukan dia oleh sahabat tidak tahu maka mulai apa-apa. Orang muslim apabila bertemu dan berjabat tangan maka akan hilang dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dengan masalah ini kita akan hubungan antara ini kita makan atau kurang lebih mohon maaf. Allah maafkan